Apa? Halo semua, selamat datang di channel Z Jojo bersama gua Jojo. Seperti yang kita semua tahu, kita sebagai manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diberi akal berisikan logika. Bicara soal logika, pada dasarnya kita manusia itu suka teka-teki, suka memecahkan masalah. Dan gue yakin di antara lo semua pasti ada yang suka namanya teka-teki atau riddle bahasa kerennya sih. Tapi lo tahu nggak, ada teka-teki atau riddle yang susah buat dipecahinnya. Apa itu? Itu paradoks. Terus apa itu paradoks? Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, paradoks adalah suatu situasi yang timbul dari sejumlah premis. Nah, kita pahamin dulu premis. Premis adalah apa yang dianggap benar sebagai landasan kesimpulan, kemudian dasar pemikiran, alasan, asumsi, kalimat atau proporsi yang dijadikan dasar penarikan kesimpulan di dalam logika. Balik ke penjelasan paradoks lengkapnya tadi ya. Jadi lengkapnya gini, paradoks adalah suatu situasi yang timbul dari sejumlah premis yang diakui kebenarannya, yang bertolak dari suatu pertanyaan, dan akan tiba pada sekelompok pernyataan yang menuju ke sebuah kontradiksi atau ke sebuah situasi yang berlawanan dengan intuisi. Nah, biasanya baik pernyataan dalam pertanyaan nggak termasuk kontradiksi. Hasil yang membingungkan bukan sebuah kontradiksi, atau premisnya nggak sepenuhnya betul, atau nggak semuanya betul, alias pengenalan ambiguitas. Beberapa arti lain dari paradoks adalah: pertama, paradoks adalah situasi pernyataan benar dan salah di saat yang bersamaan. Yang kedua, paradoks adalah suatu situasi ataupun kejadian yang berulang tanpa awal, tanpa akhir. Nah, simpelnya gini, paradoks adalah suatu situasi atau kondisi yang memang pernyataan dan pertanyaannya itu masuk di akal sehat, tapi di saat yang sama itu nggak masuk di akal sehat, bertentangan. Bingung kan? Ya, itu paradoks. Biar nggak tambah bingung, nih gue punya 5 contoh paradoks yang udah terkenal di dunia menurut versi gue. Gue kasih sedikit pencerahan menurut versi gue nih ya. Menurut gue sih, paradoks itu permainan serangkaian kata yang muter-muter logika gitu maksudnya. Ya, dalam artian jungkir balikin logika lu. Gini, jadi kalau ada pernyataan atau pertanyaan yang seperti paradoks atau memang paradoks, lu buka pemikiran lu. Artinya, lu harus berpikir dari berbagai perspektif, dari berbagai sudut pandang. Jangan mentok di satu pemikiran. Jangan mentok di perspektif itu aja. Ya memang nggak bakalan dapat jawabannya, tapi seenggaknya kejawab nantinya menurut versi kita masing-masing. Tapi sebelum kita masuk ke 5 contoh paradoks yang terkenal di dunia menurut versi gue, ada baiknya bantu channel ini dengan cara like, share, subscribe, ya supaya nantinya channel ini bisa berkembang dari segala aspek untuk memberikan yang terbaik buat lo semua. Yuk, kita langsung simak aja 5 paradoks yang udah terkenal di dunia menurut versi gue. Yang kelima, grandfather paradox atau paradoks si kakek. Jadi gini,
Kalau lu bisa balik ke masa lalu, terus lu ngebunuh kakek lu yang masih kecil, ngebunuh, lu balik ke masa lalu, kalau lu bisa ngebunuh kakek lu yang masih kecil, kira-kira apa yang bakal terjadi? Jawaban simpelnya segini, ya kakek gue yang masih kecil itu yang mati kan udah gue bunuh. Simpel kan? Tapi gak sesimpel itu coy. Sekarang coba lu pikirin, kalau lu bisa balik ke masa lalu, lu ngebunuh kakek lu yang masih kecil, jelas kan kakek lu mati. Tapi kalau kakek lu mati, orang tua lu gak bakal ada. Kalau orang tua lu gak ada, gimana lu bisa ada? Nah kalau lu gak ada, gimana lu bisa balik ke masa lalu buat ngebunuh kakek lu? Kira-kira gimana? Untuk paradoks grandfather ini atau paradoks si kakek ini, menurut gue gini, kita kan hidup di zaman sekarang yang teknologi sama sainsnya itu udah maju ya. Dalam artian gini, sains modern gitu lah ya, simpelnya, bahasa kerennya sains modern. Udah banyak ilmuwan yang meneliti soal teori-teori kayak gitu, mulai dari time travel sampai teori apa namanya, multiverse, dunia paralel. Nah pemikiran gue berangkat dari situ. Oke, kita coba ya. Jadi gini, ketika lo ngebunuh kakek lu yang masih kecil di masa lalu, lo balik ke masa lalu, menurut gue lo gak bakal ngerubah masa depan di mana lo balik ke masa lalu. Simpelnya gini, lo gak bakal ngerubah masa depan setelah lo ngebunuh kakek lo masih kecil itu. Yang ada justru malah lo membuat timeline yang berbeda, timeline baru. Kayak gini contohnya ya, ini gambaran simpelnya. Jadi ketika lu balik ke masa lalu, terus lu membunuh kakek lu yang masih kecil, kalau lu bisa balik ke masa sekarang, itu gak ada perubahan, tetap seperti biasa lu ngejalanin hidup lu. Tapi karena lu udah ngebuat timeline baru, ketika lu ngebunuh kakek lu yang masih kecil itu, di situ storyline yang baru jadi ada. Kakek lu mati, lu nggak pernah ada karena orang tua lu nggak pernah ada. Yang ada, lu jadi buronan polisi sebagai pembunuh. Gitu. Jadi paham kan di sini maksudnya? Ada dua timeline berbeda di situ. Di timeline yang pertama, kalau lu bisa balik ke masa sekarang, nggak bakal ada perubahan di masa depannya. Sampai sini ya, oke ya. Nah di timeline yang baru, lu bakal jadi buronan polisi sebagai pembunuh, bukan sebagai anak orang tua lu atau cucu dari kakek lu, karena kakek lu udah mati, lu bunuh gitu. Nah kalau lu misalkan nggak bisa balik dari masa lalu ke masa sekarang, ya lu dinyatakan hilang, dinyatakan sebagai missing person. Sesimpel itu sih menurut gua. Lah kalau menurut lu gimana? Itulah paradoks kakek atau grandfather paradox. Oke, 4. Barbershop paradox atau paradoks tukang cukur. Jadi di suatu kerajaan cuma ada satu tukang cukur. Dan di situ ada aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi oleh seluruh warganya mengenai peraturan cukur rambut. Peraturan yang pertama, semua warga harus mencukur rambutnya. Semua warga harus mencukur rambutnya.
Peraturan yang kedua, semua warga nggak boleh mencukur di kerajaan lain. Peraturan yang ketiga, semua warga harus mencukur rambutnya di tukang cukur. Peraturan yang keempat, tukang cukur hanya mencukur rambut orang yang tidak mencukur rambutnya sendiri. Pertanyaannya, siapa yang nyukurin rambutnya si tukang cukur? Kalau di peraturan yang kedua, tukang cukur nggak boleh mencukur di kerajaan lain. Peraturan yang tiga bilang, tukang cukur harus mencukur rambutnya ke tukang cukur. Ya kan dia sendiri tukang cukurnya, dan cuma dia doang itu di kerajaan itu yang jadi tukang cukur. Kalau dia coba nyukur rambutnya sendiri, berarti dia udah melanggar peraturan keempat. Tukang cukur hanya mencukur rambut orang yang tidak mencukur rambutnya sendiri. Terus gimana itu nasibnya tukang cukur? Siapa yang nyukur rambut dia? Sedangkan semua warganya, termasuk dia, si tukang cukur itu, harus mematuhi peraturan tersebut. Kira-kira gimana? Coba lu pikir. Kalau menurutku sih gini ya, kalau gue bilang si tukang cukur itu botak, gimana? Kan nggak dijelasin di situ bagaimana penampilan atau rupanya si tukang cukur tersebut kan. Ya kalau gue bilang botak, so gimana? Ya dia nggak perlu cukur rambut, dia jadi nggak perlu ke kerajaan lain, dia nggak pusing-pusing, botak nggak perlu cukur rambut. Atau bisa jadi gini, ada hewan, tapi emang hewan bisa dibilang warga ya? Kalau bukan sih enggak ya, nggak terhitung warga ya. Bisa jadi gini, ada memang hewan yang dilatih untuk mencukur rambut. Ada memang, pasti ada kali ya. Ya kira-kira gitulah. Pokoknya simpelnya gini dah. Menurut gue yang paling jelas itu tukang cukur botak. Iya nggak? Tiga, paradoks Epimenides atau paradoks pembohong. Ini paradoks simpel tapi cukup bingung sih. Ini paradoksnya. Epimenides, si orang Kreta, bilang semua orang Kreta adalah pembohong. Kita garis bawahi dulu nih, Kreta ini ceritanya suatu daerah ya, nama suatu tempat. Ulangi lagi, Epimenides, si orang Kreta, bilang bahwasannya orang Kreta itu pembohong. Jadi gini, kalau Epimenides bilang orang Kreta itu pembohong, sedangkan dia sendiri orang Kreta, apa dia bicara bohong atau bicara benar? Kalau dia bicara benar bahwa semua orang Kreta itu pembohong, berarti dia bicara benar kan? Berarti dia bukan pembohong, padahal dia orang Kreta. Tapi kalau dia bicara bohong, semua orang Kreta itu pembohong, berarti semua orang Kreta itu kan benar, nggak pembohong. Gimana ya? Kayak gitu deh. Intinya biar lebih gampangnya gini, gue orang Jakarta, gue bilang semua orang Jakarta pembohong, berarti termasuk gue. Terus orang nilainya gimana kira-kira? Gimana menurut lo?
Jadi menurut gue gini, ini sih lebih ke pernyataan ya, bukan pertanyaan. Kalau menurut gue, si Epimenides ini adalah pembohong yang berkata tidak benar. Pembohong yang berkata tidak benar. Ya sekarang masa iya satu daerah semuanya pembohong? Satu kota kereta itu, satu daerah kereta itu pembohong? Kan nggak mungkin. Jadi menurut gua si Epimenides ini adalah pembohong yang tidak benar. 2. Kidnapper paradoks penculik. Suatu hari ada penculik menculik seorang anak dari seorang ayahnya. Si penculik menelpon si ayah. Si penculik ngasih tebak-tebakan ke si ayah. Kalau si ayah menjawab tebak-tebakan si penculik dengan benar, maka si penculik bakal ngebalikin anaknya. Kira-kira tebakan si penculik kayak gini. Kira-kira apa yang bakal si penculik lakuin selanjutnya? Si ayah ngejawab kalau si penculik gak bakal ngebalikin anaknya. Nah gimana kira-kira? Si penculik ngasih tebak-tebakan ke si ayah, apa yang bakal si penculik lakuin selanjutnya? Si ayah ngejawab kalau si penculik gak bakal balikin anaknya. Gini jadinya, kalau si ayah nebak nggak bakalan balikin anaknya, kalau si ayah nebak penculik nggak bakal balikin anaknya, berarti tebakan ayahnya benar, ya kan? Otomatis si penculik harus balikin anaknya. Nah kalau si penculik balikin anaknya, berarti kan tebakan si ayah jadi salah. Dari situ kan berarti kalau tebakan si ayah salah, si penculik nggak mesti balikin anaknya. Nah kalau si penculik nggak balikin anaknya, berarti tebakan si ayah bener dong. Nah penculik harus balikin anaknya. Nah kalau balikin anaknya, berarti tebakan ayah kan salah. Berarti si penculik nggak harus balikin anaknya. Ya terus aja kayak begitu. Sampai akhirnya tuh penculik bingung sendiri kali udah ngasih tebak-tebakan kayak gitu. Nyesel kali dia tuh. Sama kayak gue juga bingung. Ya begitu-begitu aja terus. Gimana menurut lo? 1. Omnipotence paradox. Paradoks kemahakuasaan. Untuk paradoks yang satu ini kayaknya agak sensitif ya, atau bahkan sensitif banget. Soalnya yang namanya menyangkut kemahakuasaan itu kan jelas cuman satu-satunya yang punya, yang maha kuasa di atas yang berkuasa. Jadi untuk paradoks yang satu ini tolong bijak ya, tolong ya jaga iman kalian, karena kalau nggak kuat-kuat iman bisa goyah. Soalnya ini biasa dipakai buat ateis ngajak debat, ateis orang yang beragama. Tolong ya, gue minta tolong banget untuk paradoks yang satu ini, kalau sekiranya menyinggung atau bahkan bikin lu jadi ragu, yakinin lagi iman lu kalau memang ini bukan kawasan lu. Jadi paradoksnya gini, kita semua tahu Tuhan itu maha pencipta, maha kuasa, maha kuat. Bisa nggak Tuhan yang maha kuasa itu menciptakan batu yang berat banget, yang Tuhan sendiri pun nggak bisa ngangkatnya? Jadi premisnya ada dua di sini. Apakah Tuhan bisa menciptakan batu tersebut? Jelas bisa.
Dia kan maha kuasa, Tuhan yang maha kuasa, jelas bisa. Yang kedua, tapi kalau dia bisa menciptakan batu yang berat banget itu juga nunjukin bahwa dia tidak bisa mengangkat batu tersebut. Itu menggugurkan premis yang pertama tadi. Tuhan yang maha kuasa, ada yang gak bisa dilakuin. Kalau menurut gue sih gini, ini semua soal yang paradoks omnipotensi ini yang kemahakuasaan, itu di luar logika kita ya. Ya karena mengingat kita kan manusia biasa dengan segala keterbatasan, ya pasti ada batasan tertentu yang nggak bisa kita jangkau gitu. Ya sama halnya kayak paradoks ini, ada jawabannya pasti. Semua pernyataan atau semua pertanyaan itu pasti ada jawabannya. Tapi untuk yang satu ini di luar logika manusia. Ini menurut gue ya, di luar logika manusia. Ya sama halnya kayak gini, ini sebagai contoh pembandingan aja ya. Sekarang bisa nggak lu bergerak naik dengan cara turun? Lu bisa nggak bergerak naik tapi dengan cara turun? Itu aja. Menurut lu gimana? Well, itulah tadi 5 contoh paradoks yang udah terkenal di dunia menurut versi gue. Paradoks sih banyak di luar sana, cuma ini yang mantep. 5 ini yang mantep menurut gue. Lu bisa googling lah kalau memang penasaran atau memang sedikit mengasah otak lu dengan riddle kayak gitu, logika mengasah logika lu supaya lebih tajam, pemikiran lu lebih luas, perspektif lu makin luas, atau ya segala macam lah. Itu dia tadi menurut versi gue. Kalau sekiranya ada yang mau dikoreksi, ada yang mau nambahin, ada yang mau ngelengkapin, atau bahkan kasih saran, kritik, atau bahkan apapun lah, komen aja di bawah. Bebas. Kritik yang membangun, bagus. Kritik menjatuhkan, ya gak masalah. Hak kalian untuk bicara. Gak ada yang melarang. Silahkan bicara apapun yang kalian mau. Silahkan tulis apa yang kalian mau, apapun, gak ada yang melarang. Oke? Kalau sekiranya ada yang salah dari gue minta maaf. Sekian dari gue. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam. Ciao. Dua kan? Dua. Kidnapper paradoks. Paradoks mencuri. Suara air bunyi.